Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda, Clara Evi Chandra Yuli Citraningtyas, MA, PhD, selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis, Universitas Pembangunan Jaya, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang saya hormati juga para dosen serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadira Kurniawan Mulia Anjani, mahasiswa program studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya yang akan memandu dan menemani teman-teman sekalian dalam seminar virtual pagi hari ini. Saya selaku MC tak lupa mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada para hadirin dalam seminar virtual Side Talk yang bertema Embracing Your Inner World, Cultivating Self-Love. Seminar ini terselenggara untuk mengedukasi para hadirin, khususnya teman-teman para generasi milenial, mengenai pentingnya mencintai diri sendiri dan meningkatkan kesadaran akan nilai yang dimiliki di dalam diri. Sebelumnya, para peserta dimohon untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama berlangsungnya acara. Peserta dipersilakan untuk menyalakan mikrofon ketika sesi tanya jawab, ataupun bisa bertanya melalui kolom chat di Zoom Meeting. Baik, selanjutnya acara akan kita masuk ke sesi utama. Langsung saja saya serahkan ke sesi selanjutnya yang akan dipandu oleh Fanya selaku moderator pada seminar virtual kita kali ini. Kepada Fanya, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fanya, mahasiswi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya yang akan berperan sebagai moderator dan akan menemani berjalannya acara seminar saya Talk pada hari ini. Baik, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita memasuki ke inti acara yang patut tunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan diikuti oleh sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para pemateri, tamu undangan, dan peserta terlebih dahulu. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Clara Evi Chandriuli Citraningtyas, MA, PhD, selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan para dosen Universitas Pembangunan Jaya yang saya hormati. Yang kami hormati Kak Sela Apriani SPSI MSI selaku pembicara pertama, dan Kak Cheryl Giovanna Putri MSc selaku pembicara kedua serta hadirin peserta seminar yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar saya Talk pada hari ini mengambil tema tentang Embracing Your Inner Worth, Cultivating Self-Love, yang akan membahas pentingnya mengenali self-worth kita yang juga merupakan bagian dari self-love. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan seminar seperti ini sangat penting dan dibutuhkan, serta menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi maupun insight yang akan kita dapatkan. Namun perlu diperhatikan juga bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara sebagai berikut. Teman-teman hadirin diminta untuk menyalakan kamera teman-teman dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan, serta turut mendengarkan materi dari masing-masing pemateri. Baik, tanpa lama-lama lagi, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama yang terhormat Kak Sela Apriani SPSI MSI untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Sela, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Halo teman-teman semua. Wah, saya agak speechless nih, ternyata banyak banget ya antusias dari teman-teman Universitas Pembangunan Jaya dalam seminar pada pagi hari ini. Oke, pertama, apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman semua baik, tetap sehat, selalu bahagia dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan nih, terutama perkuliahan ya, yang tentunya akan semakin lama nih semakin berat nih teman-teman. Oke, sebelum aku mulai nih teman-teman, aku mau tanya dong, teman-teman pernah nggak sih ngerasa nggak percaya diri nih? Misalnya kayak ngerasa
kok aku ngerasa aku pendek banget ya, kulit aku nggak seputih dia, aku tuh jadi ngerasa jelek kalau kulit aku nggak putih. Terus kayak ngelihat pencapaian teman-teman yang lain, ngerasa kok mereka bisa sih sampai di titik itu, kok aku nggak bisa. Nah, pastinya teman-teman pernah dong ngerasa perasaan-perasaan tadi. Nah, perasaan-perasaan tadi itu teman-teman biasa kita kenal dengan insecurity. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir karena materi hari ini akan memberikan langkah-langkah nih, gimana sih cara berdamai dengan insecurity. Ya udah, nggak perlu lama-lama nih teman-teman, kita langsung aja bahas apa sih itu insecure. Nah, setiap individu itu tentunya pernah nih teman-teman merasa tidak percaya diri ataupun gak yakin nih sama kemampuan yang kita miliki. Perasaan ini itu tentunya wajar selama tidak berdampak apapun pada kehidupan sehari-hari. Namun, ketika perasaan ini muncul secara berlebihan, akan memberikan dampak negatif serta perasaan tidak aman yang pada akhirnya membuat individu merasa cemas dan rendah diri. Sebagaimana menurut Kotrunada et al., insecure ini merupakan kondisi ketidaknyamanan yang dialami oleh individu akibat dari kekhawatiran dan kurangnya kepercayaan diri. Ketika merasa insecure, kita itu akan dipenuhi rasa keraguan akan diri sendiri, merasa tidak yakin akan kemampuan yang ada pada diri, dan nilai yang ada pada diri kita. Nah, serta kita juga cenderung merasa tidak nyaman nih dan cemas berlebih saat berada di lingkungan sosial tentunya. Oke, boleh next. Nah, remaja ini seringkali dianggap sebagai kelompok yang paling rentan nih mengalami perasaan tidak aman atau insecure. Seorang psikolog klinis di Rumah Sakit Boromeus Bandung menyebutkan bahwa ada 80% remaja dengan rentang usia 17 hingga 21 tahun berkonsultasi mengenai perasaan insecure berlebih, di mana perasaan ini menimbulkan kecemasan berlebih sehingga mereka kesulitan untuk mengelola perasaan tersebut. Kenapa sih remaja lagi? Nah, karena masa remaja ini kan merupakan masa peralihan nih dari kanak-kanak menuju dewasa, yang mana pada periode ini remaja ini sedang berada dalam proses mencari identitas diri serta mulai banyak mengalami perubahan seperti perubahan fisik, emosi dan sosial. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya pengalaman masa lalu, rendahnya percaya diri, tekanan sosial yang tinggi, serta mungkin kritikan atau perlakuan yang kurang baik nih yang pernah diterima dari orang lain itu juga dapat menjadi faktor pemicu perasaan insecure nih teman-teman. Oke, boleh next. Setiap individu itu tentunya memiliki perasaan tidak aman, sehingga perjalanan untuk menuju penerimaan diri ini tuh bukan suatu hal yang mudah, teman-teman. Sangat penting untuk kita memberi waktu pada diri sendiri, memberi dukungan dan kesabaran yang cukup nih dalam proses ini. Terus, gimana sih mengaplikasikan self-acceptance sebagai salah satu cara untuk berdamai dengan insecurity? Boleh next. Oke, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya, mari kita mengenal terlebih dahulu nih, apa sih self-acceptance itu? Nah, salah satu cara untuk mengatasi perasaan insecurity adalah dengan menerima diri sendiri. Penerimaan diri atau self-acceptance ini merupakan aspek penting nih dalam kesejahteraan emosi, peningkatan harga diri, serta perasaan dan penilaian positif akan diri sendiri. Self-acceptance juga tentang bagaimana sih kita mampu menerima serta mencintai diri kita sendiri, bukan hanya memahami dan menerima bagian positifnya aja nih, tapi juga tentang menerima bagian yang tidak sempurna atau mungkin kurang kita sukai. Melalui self-acceptance ini, kita dapat menemukan nilai yang tentunya berharga nih akan diri kita sendiri, lebih menerima diri sendiri, serta menciptakan harga diri dan kepercayaan diri yang positif tentunya. Nah, salah satu bentuk self-acceptance mungkin kalau teman-teman relate nih, bisa dilihat dari lagu Yura Yunita yang berjudul Tutur Batin, bahwa walaupun kita tuh tidak sempurna, tapi kita bisa tetap menerima dan merayakan diri kita seapa adanya. Boleh next. Oke, ini adalah hal yang paling ditunggu nih teman-teman. Gimana sih langkah-langkah berdamai dengan insecurity melalui self-acceptance? Nah, langkah awal yang bisa kita lakukan yaitu dapat dimulai dari menyadari terlebih dahulu nih keberadaan dari perasaan insecure serta memahami penyebabnya. Nah, tanpa menyadari perasaan insecure, kita itu tidak akan menyadari pentingnya untuk mengatasi masalah ini.
hal ini itu dapat menyebabkan kita terus mengalami perasaan yang tidak aman, tidak nyaman, tidak bahagia, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental kita. Nah, kemudian untuk menyadari keberadaan perasaan insecure ini, kita bisa mulai dengan self-talk nih, teman-teman. Atau bertanya nih kepada diri kita sendiri, apa sih yang membuat kita tidak nyaman? Apa yang membuat kita kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain? Dengan menyadari perasaan insecure, kita juga akan lebih jujur nih dalam menghadapi diri sendiri dan juga orang lain. Serta kita juga dapat mengakui kelemahan dan kekurangan dalam diri dan kemudian memulai langkah-langkah untuk mengatasinya. Boleh next? Oh, maaf, boleh next sebelumnya. Nah, langkah kedua yaitu mempraktikkan self-awareness nih, teman-teman. Self-awareness ini merupakan bagian penting nih dari proses penerimaan diri. Mempraktikkan self-awareness berarti kita itu melihat nih selain kelemahan, apa sih kelebihan yang kita miliki, minat kita apa, bakat kita apa, dan apa yang paling kita sukai untuk kita lakukan. Nah, kesadaran diri yang tinggi dapat membuat kita mengenali dan memahami perasaan serta pikiran negatif yang nantinya mungkin akan muncul. Maka langkah ketiga yaitu memahami bahwa tidak ada nih manusia yang sempurna di dunia ini. Selain mempunyai kelemahan, kita juga tentunya diberkahi dengan banyak sekali kelebihan. Mungkin maka dari itu sangat penting untuk menghormati diri sendiri, teman-teman, serta memfokuskan pada apa yang dapat kita lakukan, bukan hanya pada apa yang tidak dapat kita lakukan. Dengan cara ini kita dapat membangun rasa percaya diri dan mengatasi insecure yang mungkin muncul karena perbandingan sosial. Boleh next? Oke, jadi gimana nih? Sudahkah teman-teman semua menerima kelebihan serta memaafkan segala kekurangan dengan sepenuh hati? Boleh next? Oke, mungkin itu tadi tiga langkah yang bisa teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa berdamai dengan insecurity. Mungkin prosesnya tidak akan gampang, teman-teman, tapi selama teman-teman berkomitmen, pasti akan lebih mudah. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih Sela atas pemaparan materinya. Keren banget ya, ternyata menyadari self-worth itu sepenting itu gitu. Dan tentunya juga ada 3 langkah yang bisa kita ikuti, mulai dari kesadaran akan perasaan insecure, lalu self-awareness, sampai akhirnya kita juga perlu mengetahui nih bahwa tidak ada manusia di dunia ini sempurna. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi kita lanjut aja ke pembicara kedua karena berkaitan juga nih materinya dengan pembicara yang sebelumnya. Marilah kita simak materi dari pembicara kedua dan karena pembicara kedua ini merupakan international speaker nih teman-teman, jadi mungkin akan aku sambut menggunakan bahasa Inggris ya. Next, please welcome Cheryl as our second speaker to share her presentation. Thank you so much, Fanya. Thank you so much for everyone. How are you guys? Thank you for the opportunity you're giving me at this event. Yes, about inner worth and self-love. It's very interesting and it's very important, especially for university students now, adolescents. And actually, I would also like to thank the first speaker for the presentation. It is very, very valuable, and I think it is also just as important. For my presentation today, it is also very connected to self-love, to your own inner worth. And if you don't mind, I would like to share a screen for the presentation. Please let me know if it's shown. Can you see it already? Is it there? Okay, I see some nods, so I hope it's there already. Okay, so as you can see that my title, the presentation title, is called Self-Talk. What is it? What do we do it? And what the impact does it have on our lives? Because it is just as important. For some of you might think that, what is this? Why do we need to know this? Well, just so you know, everybody does it. So, and also at the end, I'm also going to give you guys some tips on about self-talk. So I would like to have everyone here to imagine yourself. To imagine yourself waking up in the morning to your alarm. You get up from your bed, you walk to your window, and you say, it's a lovely day today.
You go to the shower, you go to your wardrobe, and you pick out an outfit. You look at yourself in the mirror and then you say again, confidently, I look great. You continue on with your makeup and all your hair and stuff, and then afterwards you go back to the mirror and then you say, girl, you got this. The sun is shining. You practice hard for your presentation today. So, oh, sorry, apparently it's gone too fast. Mine, I go back. Okay. Your outfit is super cute. You can do this. You will nail it. And then all of a sudden, your mom comes into your room without knocking, and then she's asking you, "Who are you talking to?" There's no one else in the room. It's just you. It's your room. And then you thought to yourself, "Am I crazy? I'm talking to myself. Am I crazy?" And of course not. Of course you're not crazy, but you know that you are talking to yourself. Now, being caught talking to yourself can feel embarrassing, and some people can stigmatize it as a behavior of a sign of mental instability or something that shows you have a serious problem. But decades of research has shown that talking to yourself is completely normal. And most of us, in fact, all of us, we engage in some form of self talk every day, and it can be called as self-talk, self-directed, or private speech. Turns out it can be very helpful. So why do we talk to ourselves? Does it matter what we talk? So today we're going to dig into the psychological benefits of this self-talk. But before we go into that, let's understand what self-talk is. So scientists have been trying to make sense or learn more about this private speech because it's kind of weird that we're talking to ourselves. So, what is it really? Self talk refers to the narration inside your head, which is also called as inner speech. That is where you talk to yourself in your head. You're having your own conversation there. Specifically, psychologists define self talk as verbalized thoughts that's directed to yourself. It's just thoughts, but it's you're verbalizing it, you're saying it instead of it just having it there in your head. This includes also personal conversations like, let's say you're having an exam in a few days, in a few weeks, and then you're saying, "Oh, I need to start preparing. I need to start studying for my exams. It's coming next week. I cannot procrastinate." That is called self-talk. Also, self-talk includes reflection that you have throughout the day. Just like when you go to the gym and then you're saying, "Oh, the gym is crowded today. I'll go back tomorrow." So you went home and then you watch a movie instead. So what you say to yourself will determine your behavior afterwards. While self-talk tends to be silent, speaking to yourself loudly also falls into self-talk. In fact, psychologists believe that the first experience of self-talk is mostly vocals. Why is it vocal? Why do we say it out loud? Partly it's because of the importance of cognitive development. So in 1930s, this young man called Lev, a Russian psychologist, he hypothesized that the kind of speech is actually the key for development. By repeating conversations that children had with adults, children then practice managing behaviors and their emotions on their own. And then afterwards, as they grow up, as they grow older, those outward self talks that they tend to say it out loud become internalized and become private inner dialogues. So go back to the question, how can self talk affect your mental health? If you mainly think of negative thoughts about yourself, you will feel bad most of the time. You will feel bad throughout the day. So as you drag yourself down, it's hard to get up. Same thing with self-talk. And therefore, negative self-talk often is experienced by people who have depression and anxiety. It can also affect people's self-esteem, their confidence, their body image, and it has a tendency to lead to stress or towards perfectionism. Because most people are critical about themselves occasionally, this behavior becomes too frequent and will be excessively negative, and therefore it will become toxic. The high levels of this negative talks then will predict the anxiety in children, in adults, and in adolescents, just as you guys as college students.
Those who constantly blaming themselves for their problems or their situations, and they will experience more intense feelings of depression. So remember that negative self-talk, it can harm you. However, on the other hand, positive self-talk can be beneficial as well. Positive self-talk is important as it can help you plan, get you throughout the day, motivate you into as you work through difficult situations. So what you say in your conversations with yourself can impact your attitude and your performance. Engaging in self-talk that's instructional or motivation will help you increase your focus and your concentration. It will boost your self-esteem. It can help you tackle everyday tasks. Even simple tasks will help you concentrate, such as when you lost your key and then you're saying, "Where's my key? Where's my key? I'm searching for my key, 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 key." So you're saying it as you do it. You use your speech to direct your actions. It will most likely for you to concentrate to finding your key. Just as when you're chatting with a friend, it can also help you to decrease stress as you speak to yourself. It will help to regulate your emotions. So the point of all this is for you to stop negative talks, to stop negative self-talks in your head. So how do you do it? These are 5 tips that I have for you guys. The first one is to be aware of what you're saying to yourself. Just the act of stopping and recognizing the negative thoughts is the first step to working throughout the problem. Like you're asking, would you talk like this to someone else? Like, I don't think so. So stop doing that. And then the second is challenge your thought. Ask yourself, is it true? Often it is not true. As you ask yourself, is there another explanation as to the situation? And then you will find out that your negative thoughts are actually very exaggerated. That is actually not true. Third, put your thoughts into perspective. Try to look at things differently. Try to look at it from a different perspective. And then writing your thoughts down, saying them out loud, asking yourself, will this matter later or not? Fourth is stop the thought. Just the act of thought stopping is actually a technique that you can use by imagining the thought being stopped or like squashed and like having it as a ritual. And then lastly is to replace the thought with a more neutral or a positive thought. Ask yourself, is this a more helpful thought for myself? I think this is much more motivational for you. And so you can turn those negative self-talks into a more neutral and more positive self-talk. And you can also try that in a third person, which will also increase your motivation or increase your concentration even more. So, my last words for you guys is that next time you find yourself chatting, remember to be kind because your mind, your inner thought is always there. You cannot remove it, you cannot have it deleted from your brain, no, but it's your inner voice, it's your partner that you will be talking to forever and ever and ever. So, thank you. That is all from me today. Okay, thank you so much, Cheryl, for your presentation. I'm pretty sure everyone really loved your information. And we now have new insight about the importance of self-talks and that it's a normal thing to do. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri pada acara SETalk hari ini. Izinkan saya untuk menyimpulkan kedua materi yang sudah disampaikan. Pada materi pertama yang mengambil judul Finding Self-Worth Through Self-Acceptance, sebuah perjalanan berdamai dengan insecurity. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah dengan mengetahui self-worth kita, dengan penerimaan diri kita masing-masing untuk mengatasi insecure yang mungkin kita miliki. Mungkin akan menjadi sebuah proses yang susah, namun seiring dengan perjalanan waktu, kita akan sadar bahwa kesadaran diri atas harga diri yang kita miliki itu dapat menjadi dasar dalam berdamai dengan insecurity kita. Dan pada materi kedua yang berjudul Self-Talk, what is it, why do we do it, and what impact does it have to our lives? It can be concluded that doing self-talk is actually easy to do and much needed in the process of self-knowledge and finding ourselves or even to concentrate. So let's apply self-talk in our daily life. Kedua pemateri telah menyampaikan materinya dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya-jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Teman-teman dapat mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau kirim pertanyaan melalui kolom chat.
Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Oke, mungkin kepada Nadira Aulia Putri dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, perkenalkan nama saya Nadira. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Kak Sela selaku narasumber terkait materi yang telah disampaikan. Menurut Kak Sela sendiri, peran keluarga seperti apa yang dapat diaplikasikan di keluarga sehingga seorang bisa menerapkan self-acceptance dan membuat diri sendiri berdamai? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkin boleh kepada Kak Sela untuk langsung dijawab. Oke, pertanyaan yang luar biasa ya tentunya. Peran keluarga, terutama peran orang tua nih, tentunya itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan di dalam mengurangi tingkat insecurity pada individu. Nah, peran keluarga tersebut itu bisa dilakukan dengan memberikan kasih sayang dan perhatian. Mungkin kasih sayang dan perhatian orang tua itu penting dalam membantu individu itu merasa diterima dan berharga. Selanjutnya juga keluarga atau orang tua bisa memberikan umpan balik yang positif, dapat berupa apresiasi nih tentang pencapaian dan usaha yang telah dilakukan oleh sang anak, misalkan dalam hal orang tua dan anak. Nah, yang ketiga itu orang tua juga bisa menghindari perbandingan yang merugikan nih, atau orang tua berhenti membandingkan anak-anaknya, atau orang tua juga harus lebih berhati-hati untuk tidak membandingkan anak-anak dengan orang lain, terutama dengan saudara kandung atau teman sebaya, apalagi dengan tetangga. Mungkin itu ya, semoga menjawab, Nadira. Oke, apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih banyak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk Kak Syarul kali ya pertanyaannya. Boleh ada yang mau bertanya? Oke, dipersilakan untuk Nadira menyampaikan pertanyaannya. Okay, good morning. My name is Nadira, and thank you for giving me the opportunity again to ask. So I'd like to ask about something related to the material that has been delivered before by Sharel. The question is, how do you start doing self-talk for starters when you're still feeling awkward? Thank you. Thank you for the question. Uh, I think it's an interesting question, yes, because it is quite awkward to have self-talk, and some people are not very confident by just talking to yourself in front of a lot of people. So I would suggest look at the situation, look at the condition where you are, the place, the time. I know that it's hard sometimes to control yourself as you really want to say something, but perhaps you also need to regulate your own self to see if you can self-talk, if you can start here now, or should I do it later. So I might suggest just looking at the situation, checking it. If it's gonna be awkward, then don't do it. I would suggest perhaps trying to do it in your own room. You will explore yourself, you will express yourself by your own self-talk, and you can say it loudly in your room because you're alone. And well, I would suggest also to lock the door so there's no one coming in, disturbing you while you're talking to yourself. Yeah, I think that would be my advice. I hope it answers. Thank you. Oke, thank you Cheryl for the answer. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, maka sesi diskusi dan tanya jawab akan berakhir di sini. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar Start Talk pada kali ini yang membahas tentang Embracing Your Inner Worth, Cultivating Self-Love. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar Start Talk kali ini. Akhir kata, saya Fanya, selaku moderator, pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih, Fanya.
Nah, saat ini kita sudah ada di penghujung acara nih teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita yang udah keren-keren banget untuk materinya dan juga terima kasih untuk Bu Clara dan serta para dosen dan tentunya seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi untuk mengikuti seminar virtual SciTalk pada hari ini. Nah, sekian untuk seminar kali ini. Saya Nadira Kurniawan selaku MC, pamit undur diri dan sampai jumpa di seminar SciTalk selanjutnya.